Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hormat Bapak Ibu dosen, penguji UKIN di IAKN Ambon. Perkenalkan, nama saya Yusius Mimin STH, mahasiswa profesi pendidikan guru di LPTK Institut Agama Kristen Ambon. Dalam pendidikan agama Kristen dengan NIM 15 2025 10 319. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDTK Sabda Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dengan tema atau pembelajaran keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Anak-anak, sudah siap belajar? Ya. Ada yang sakit? Ya, silakan duduk. Oke, sebelum kita belajar, apabila bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdiri dulu. Sama-sama berdiri dulu. Kita explaining. Sudah tahu semua explainingnya? Seperti biasa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, di sini Mister mau bertanya, kelas 4 sudah kalian belajar tentang bagaimana mengasihi sesama. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya mau mengingatkan. Apakah kalian masih mengingat pelajaran sebelum masuk kelas 5? Pertanyaan ini akan mengingatkan kalian, mencoba bertanya untuk kalian mengingat kembali pelajaran kelas 4. Apakah kamu masih ingat dari pelajaran tahun lalu tentang kasih Allah kepada manusia? Mengapa kita perlu selalu bersyukur kepada Tuhan setiap keadaan? Siapakah Yesus bagi hidupmu? Dan apa yang telah Dia lakukan untuk menyelamatkan manusia? Bagaimana cara kamu menunjukkan kasih kepada sesama di rumah dan di sekolah? Masih ingat pelajarannya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Apakah kamu masih ingat pelajaran tahun lalu tentang kasih Allah kepada manusia? Ada yang bisa? Ya, Allah selalu mengasihi kita dan apa? Menjaga kita. Jadi kalian di kelas 4 itu belajar tentang pelajaran terakhir di kelas 4, kalian belajar bagaimana Allah selalu mengasihi kalian dan merawat kalian, menjaga kalian. Lalu ada yang bisa menjawab, apakah kita perlu selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan? Dan bisa menjawab, atau siapa Yesus bagi hidupmu dan apa yang telah Ia lakukan untuk menyelamatkan manusia? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Ya, Yesus adalah juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Lalu bagaimana kamu menunjukkan kasih kepada sesama di rumah dan di sekolah? Bagaimana kalian bisa menunjukkan kasih kepada sesama manusia? Sesama manusia itu siapa? Orang tua, teman, dan semua orang yang ada di rumah, di dalam rumah. Kalau di sekolah, seluruh warga sekolah. Bagaimana kalian bisa menunjukkan kasih kepada mereka? Kita masuk pada pembelajaran kita pada hari. Di pertemuan pertama di kelas 4 ini, kalian akan belajar tentang keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Coba kita bilang sama-sama. Keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Ada yang bisa kasih alasan kenapa demikian? Kenapa keluarga menjadi tempat pertama dan utama kalian belajar? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Belajar apa di rumah? Di rumah kalian belajar apa? Ya, belajar mandi di sekolah atau belajar makan. Pertama kali belajar makan di sekolah. Pertama kali belajar jalan itu di sekolah.
diajarkan guru. Di rumah adalah tempat pertama dan utama kalian belajar. Belajar tentang apa saja? Di rumah kalian belajar tentang Tuhan, belajar tentang bagaimana berdoa, sikap berdoa yang baik. Orang tua ajarkan, papa, mama ajarkan, kalau kita sebelum makan kita harus doa sebagai tanda ucapan syukur. Ya, tujuan pembelajaran di tentang keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Ada tujuannya. Kenapa di kelas ini kalian belajar tentang keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar? Tujuannya adalah, ada yang bisa membacakannya? Philip, membacakan untuk kita semua. Menjelaskan alasan betul untuk keluarga belajar, mendaftarkan hal-hal yang dapat aku pelajari dan mendaftarkan hal-hal yang dapat aku baca, memahami bahwa Allah pencipta hadir dalam kehidupan keluarga dan keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk belajar, sehingga kalian mengetahui manfaat belajar keluarga. Pada akhirnya kalian diharapkan kalian dapat menyatakan keluarga sebagai pendidik. Ya, jadi tujuan kalian belajar adalah setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa menjelaskan alasan bersyukur untuk keluarga pemberian Allah. Kalau orang tanya, kamu mampu menjelaskan karena sudah belajar di kelas, kamu bisa menjelaskan kepada orang. Kalau orang bertanya, kamu bagaimana dengan keluargamu? Kamu bisa menjawab, kamu bisa memberikan penjelasan yang tepat kepada orang tersebut, sehingga menyadarkan orang tersebut mengenai keluarga, kalau keluarga itu adalah pemberian Allah. Lalu kalian juga bisa mendaftarkan hal apa saja yang dapat kamu pelajari dari keluarga kalian, bukan keluarga orang lain ya, dari keluarga kalian. Kamu belajar apa? Lalu kalian juga mendaftarkan hal-hal yang dapat kamu pelajari dari keluarga. Selanjutnya itu, kalian diharapkan kalian mampu memahami bahwa Allah pencipta mampu hadir di dalam keluarga ya. Dalam keluarga adalah tempat pertama. Setelah mempelajari, kamu akan sadar, oh ternyata saya belajar pertama kali itu bukan di sekolah, bukan di tempat lain, tapi di dalam keluarga, sehingga kalian mengetahui manfaat belajar ya. Nah, pertanyaan yang kalian harus bisa merenungkan adalah, apa yang paling pertama mengajar dan mendidikmu sebelum kamu belajar di sekolah? Siapa yang mengajar? Sebelum kamu sekolah seperti ini, sebelumnya siapa yang mengajar? Papa, mama, orang tua. Sebelum kalian beranjak pergi ke sekolah untuk belajar, sebelumnya sudah diajarkan bagaimana kamu berseragam yang baik, pakai sepatu yang rapi, lipat pakaian, kasih masuk di lemari, membersihkan, bantu cuci piring, itu bagaimana, itu diajarkan oleh mama. Apa saja hal baik yang kamu pelajari dari orang tuamu di rumah? Hal baik ya, salah satunya adalah firman Tuhan. Apalagi belajar mendengarkan, belajar taat. Apa saja hal baik yang kamu pelajari di orang tuamu ya? Mengapa keluarga disebut sebagai tempat pertama dan utama untuk kalian belajar? Kenapa keluarga itu tempat pertama dan utama kalian belajar? Ya, karena dari situ kamu belajar banyak sekali. Sejak kamu keluar dari kandungan ibu, banyak hal kamu belajar dari orang tua. Belajar berbicara, belajar senyum, belajar ketawa, belajar berjalan, belajar mandi, belajar makan, semua dari sana ya. Bagaimana cara kamu menunjukkan rasa hormat dan taat kepada orang tua? Bagaimana? Dengar-dengaran. Iya, harus dengar-dengaran dan taat orang tua ya. Sebelum kita lanjut, kita mau nyanyi dulu. Mau bangkit berdiri. Semua tahu lagu ini. Setelah kamu nyanyi lagu ini, satu-satu memberikan pendapat kalian tentang apa makna daripada lagu ya. Kalian akan belajar, kali ini kalian belajar kehadiran Allah dalam keluarga. Teks Alkitab yang nanti kita akan baca ada di situ. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan Amsal 1 ayat 8. Itu menjadi pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Ayo ikut gerakannya. Kita keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, pasti mengerti keluarganya Tuhan. Oke, jadi semua. Kita keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, senang ku menjadi keluarganya Tuhan.
semua saling mengasihi, betapa senang hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, ada yang bisa duduk? Silakan duduk. Ada yang bisa memberikan pendapat tentang lagu tersebut? Apa yang kalian belajar dari lagu itu? Ku cinta keluarga Tuhan. Ya, pertama mencintai, mengasihi sesama keluarga. Sebelum kamu mengasihi orang lain, kamu mengasihi dulu keluarganya. Ya. Nah, perhatikan di sini. Coba kamu buka Alkitab, Ulangan 6 ayat 4-9. Ulangan paling pintar ya. Lalu membuat pengingat. Pengingat itu yang Mister bilang tadi, dicatat di atas pintu itu untuk orang Israel. Kalau kita apa? Kita harus dicatat. Baru hal itu diajarkan oleh orang tua. Ya. Keluarga adalah tempat pertama dan utama kalian belajar. Syaratnya apa? Syarat untuk belajar perintah Tuhan itu apa? Pada ayat 4 Musa mengingatkan, dengarlah. Orang Israel bilang itu dengar. Mendengarkan itu penting. Daripada kau bicara banyak A, B, C, D, itu nanti kau bikin masalah. Makanya Musa bilang sama orang Israel, kamu dengarlah. Kalau bahasa Ibrani-nya Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, gitu. Mendengarkan itu penting. Orang Israel itu mereka mendengarkan, makanya itu mereka mendengarkan orang tuanya, makanya mereka cerdas-cerdas. Kamu mau pintar ke tidak? Mau cerdas kayak orang Israel. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mendengarkan orang tua. Orang tua ajarkan apa? Orang tua mengajarkan firman Tuhan. Nasihat orang tua harus didengar, ya. Kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan, artinya kalian harus membuka diri untuk menerima pengajaran dan menyimak, bukan melawan, ya. Kamu harus membuka diri dengan bersedia untuk mendengarkan nasihat orang tua. Jangan bikin orang tua nasihat baru kau pergi lari-lari sana. Asa malas dengar, malas begini. Tidak akan diberkati oleh Tuhan, ya. Mau jadi pintar itu dengar, kuncinya dengar. Lalu yang kedua itu Amsal bilang begini. Amsal Salomo dalam dia menulis nasihat begini. Itu bilang, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Salomo mengingatkan bahwa sebagai orang tua dengan mendengarkan mereka dan melakukannya, pengajaran atau didikan orang tua bertujuan untuk menuntun kalian menemukan jalan hidup untuk melakukan hal yang baik bagi Tuhan dan sesama. Jika kalian taat kepada nasihat orang tua, kunci untuk menuju jalan yang baik itu adalah mendengarkan nasihat orang tua. Nah, kamu kalau bantah-bantah orang tua dari sekarang itu kamu sedang membuka jalan, kamu sedang bikin jalan yang tidak baik, menuju jalan yang tidak baik. Jalan hutan itu kamu bawa alat berat, baru kamu buka, sebenarnya di sana ada jurang. Tapi kalau kalian mau untung mendengarkan nasihat orang tua, tidak ada cara yang lain. Ya, ada banyak nasihat orang tua kepada anak-anak yang harus ditulis dalam kitab Amsal yang dapat kalian memberikan faedah yang baik. Misalnya Amsal pasal 2 itu menjelaskan anak-anak yang menaati perintah orang tua akan mengerti tentang kebenaran. Kamu kalau mau mengerti, ingat, mendengarkan nasihat orang tua membuka jalan. Kemudian kamu mau mengerti kebenaran, itu kuncinya juga adalah menaati perintah orang tua. Orang tua tidak pernah kasih hal-hal yang buruk, itu tidak pernah ada. Dalam agenda orang tua itu tidak pernah ada. 2 ayat 9 di sana juga menjelaskan, ya, itu diberikan bujukan atau rajuan yang menjaga kalian untuk melakukan hal yang tidak akan melakukan tindakan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan, penindasan, pembunuhan. Itu tidak akan terjadi kalau kalian pegang pada perintah orang tua, ya. Dengan belajar taat, kalian akan terhindar dari segala macam bahaya. Kamu akan terhindar dari segala macam bahaya kalau kalian dengaran sama orang tua. Ingat, nasihat orang tua itu sama dengan pendidikan pertama di rumah. Itu nasihat orang tua. Pendidikan tidak harus di sekolah. Orang tua bisa buat kalian mengerti. Saya kasih contoh. Ada salah satu tokoh yang terkenal di dunia yang selalu taat karena dia mendengarkan firman Tuhan ini. Yaitu siapa? Thomas Alva Edison, pembuat lampu. Itu guru-guru di sekolah bilang, kamu bodoh, tidak bisa mengerti pelajaran, tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak tahu baca. Sampai guru di sekolahnya itu bikin surat, lalu kasih dia, kamu bawa surat ini, kasih mama. Mamanya baca begini, Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bodoh. Akhirnya ibu itu dia membaca. Thomas Alva Edison kan tidak tahu membaca. Dia ambil surat itu lalu membaca dan dia ubah kata-katanya. Dia di situ ditulis anak ini paling terbodoh. Jadi
kami tidak bisa mendidik. Dia ubah. Di dalam surat ini bilang, Thomas Alva Edison, kamu itu anak yang paling pintar dari siswa-siswa yang lain. Jadi guru tidak bisa mendidik kamu. Kamu sudah paling pintar, paling cerdas. Jadi orang tua, guru itu kasih kembalikan ke mama untuk mama yang ajar. Dia ubah kata-katanya. Dia memberikan sebuah nasihat yang baik. Pada akhirnya dia menjadi orang yang menciptakan lampu untuk menerangi bumi ini. Dia yang menciptakan. Itu dia mendengarkan orang tua. Kamu kalau mau menjadi orang yang pintar, mau menjadi orang yang berhasil, kuncinya adalah mendengarkan orang tua. Tidak ada yang lain. Orang tua itu siapa? Ya. Apa pesan Amsal 1 ayat 8? Ceritakan pengalaman kalian saat mendengarkan ajaran dan didikan orang tua, dihubungkan dengan nasihat Amsal 1 ayat 8. Ada yang mau cerita ke tidak? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayah dan ibumu. Ada pengalaman kalian? Tidak ada pengalaman? Tidak pernah ada mendengarkan nasihat orang tua? Perhatikan. Di situ apa? Memahami arti keluarga sebagai tempat pertama dan utama. Keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk kalian belajar. Di sini siapa saja ini? Gambar-gambar ini. Ada om, tante, nenek, tete, bapak, mama, adik, kakak, semua di situ. Gambar pertama itu dorang apa? Makan bersama. Makan bersama harus di mana? Di ruang makan, bukan di ruang kamar. Makan di kamar itu tidak baik. Kamar itu tempat tidur. Diajarkan, anak-anaknya diajarkan. Di situ mereka apa? Berdoa. Diajarkan berdoa. Orang tuanya memperkenalkan, ini kau punya tete, ini kau punya nenek. Kalau bapak mamanya tidak kasih tahu tete neneknya, mereka tahu kah tidak? Tidak. Segala sesuatu diajarkan, dikasih tahu. Ya, ini kau punya tante, ini kau punya om, kau punya paman, kau punya bibi, semua dikasih tahu. Artinya orang tua hebat kah tidak? Orang tua berkat terhebat yang tidak ada tandingannya yang pernah Tuhan berikan adalah orang tua. Nah, di sini ada beberapa video. Coba klik yang itu, anak belajar berjalan. Klik layar saja. Tekan yang layar. Oh, ini apa? Anak bayi sedang apa? Sedang belajar berjalan. Dituntun oleh siapa? Ibunya. Diajarkan. Lalu ini apa? Belajar naik sepeda. Sepeda diadakan oleh apa? Sebelum dia naik sepeda dikasih tahu sama siapa? Bapak. Lalu ini dia sedang apa? Makan. Nah, pertama apa? Pertama dia benar langsung kah tidak? Langsung dia benar ambil makanan langsung makan kah tidak? Tidak. Salah. 2 kali dia salah. Akhirnya bapak yang potong, habis itu kasih makan. Diajarkan untuk makan yang baik. Cara mengambil makanan yang selanjutnya dia sendiri pegang. Lalu itu apa? Mandi. Belajar mandi itu di rumah. Dia dikasih tahu tempat mandi di sini, kolam mandi di sini, harus pakai sabun ini, air ini, kasih tahu. Pendidikan pertama di rumah. Lalu ini apa? Mamanya lakukan apa? Mamanya ajarkan berjalan, ya. Kalau bukan mamanya siapa lagi? Mamanya ngajarkan. Kalau bukan mama siapa lagi? Bersyukurkah tidak kalian punya orang tua ke sekolah? Ya, itu ajaran-ajaran yang baik yang diajarkan oleh orang tua, ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan diskusi, ya. Ntar itu layarnya kurang terang, ya. Oke. Itu kan kasus yang kita masuk di bagian diskusi. Coba kamu diskusikan. Di situ ada kasus 1, kasus 2. Kasus 1 ini perhatikan petunjuknya. Di situ tidak mau mendengarkan nasihat. Ia lebih suka melakukan apa yang ia mau saat ibunya menasihati agar tidak menunda belajar. Rika malah bermain sampai larut malam. Akibatnya ia mengantuk di sekolah dan mendapatkan nilai yang rendah. Kemudian kasus yang kedua, setiap malam keluarga Beni berdoa bersama dan membaca Alkitab, namun Beni sering menolak dengan alasan lelah atau ingin menonton televisi. Satu malam ayahnya menegur dengan lembut dan berkata, "Beni, dari keluarga inilah kamu belajar mengenal Tuhan, jangan jauh dari firman-Nya." Lalu keesokan harinya, Beni melihat keluarganya tetap berdoa bersama meski ia tidak ikut. Ia merasa tersentuh dengan memutuskan untuk bergabung kembali. Pertanyaan diskusinya adalah, apa kesalahan Rika dalam kasus ini? Bagaimana seharusnya Rika bersikap sebagai anak Kristen? Apa manfaat yang akan Rika dapatkan jika ia mulai mendengarkan orang tuanya? Bagian Beni
Mengapa keluarga menjadi tempat utama Beni belajar tentang Tuhan? Apa akibat jika Beni terus menjauh dari kegiatan keluarga? Apa yang dapat Beni lakukan untuk memperbaikinya? Coba bikin kelompok, saya kasih 10 menit, kamu bikin kelompok, habis itu langsung datang bacakan hasil diskusi di sini. Mulai dari sekarang. Tulis, atau sudah tulis? Sudah? Tulis yang di atas. Langsung jawabannya. Pertanyaan ada di depan, langsung jawaban. Jawabannya ada di sini. Yo, Jawabannya. ayo. Bagaimana? Punya kalian sudah? Sedikit lagi. Kamu tulis di mana? Di kertas. Di kertas sudah tulis. Sudah tulis semua. Di kertas sudah tulis ini. Sudah di sini. Sudah, nanti sebentar kamu tinggal kuasai, kamu baca, habis itu langsung datang presentasi. Satu orang aja tulis. Yang tulis cepat siapa? Bacakan. Satu orang bacakan, satu orang itu. Hasil diskusi ditulis satu orang. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kelompok 1 maju. Mari, kelompok 1 mana? Kalian tahu? Mari kelompok 1. Kelompok 1 itu yang Rika. Nomor 3 belum. Hah? Ya, yang sudah selesai maju duluan. Oke, dorang mau presentasikan dorang punya hasil diskusi kelompok. Jadi belajar tentang Tuhan. Jawabannya adalah hanya dalam dan Wah, luar biasa. Lanjut. Kedua, apakah akibat terjadi terus menjauh dari kegiatan keluarga? kita terus berjuang dari Ya, Yang ketiga, apa yang dapat Edi lakukan untuk memperbaiki sikapnya? oke. Ada pertanyaan dari kalian? Ada? Oke, kalau tidak ada kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah berpartisipasi. Luar biasa. Jawabannya tepat semua. Oke, kelompok 2 maju. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang membacakan hasil? Esther. Berarti nanti giliran. Esther bacakan. Ya, tidak menaati nasihat orang tua. Itu baik atau tidak? Ya baik. Ya. Karena seharusnya kita sebagai anak kita seharusnya belajar untuk kita tidak mendengarkan orang tuanya, selebih mereka tetap mengedukasi Allah agar dia menjadi anak yang Ya, luar biasa. Itu adalah bentuk kasih Allah. Harusnya Rika mendengarkan sebagai anak Kristen. Terutama kamu belajar di sekolah minggu, sekolah begini, harusnya mendengarkan. Oke. manfaatnya apa yang bisa dapat jika mulai mendengarkan. yang menanti nasihat orang tua, kita akan belajar menjadi rajin dan mendapatkan hasil belajar lebih baik dan juga akan merasakan kedamaian dalam keluarga. Ya, oke. Kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Kamu luar biasa. Hasil kerja kalian bagus. Semoga pertemuan-pertemuan yang berikutnya juga harus seperti ini. Ketika ada dikasih kasus seperti ini, kamu berpikir, oh kalau Rika begitu saya harus begini. Saya harus sebagai anak-anak
anak sekolah minggu, anak Kristen harus begini. Ya, berarti kalian sudah bisa memberikan solusi ke teman-teman kalian yang mengalami masalah seperti ini. Jadi belajar bertumbuh itu belajar perubahan pola pikir. Kamu di waktu kecil, waktu masih kayak Maria, berbeda dengan sekarang atau tidak? Berbeda, itu yang disebut dengan perubahan pola pikir, perubahan pikiran, perubahan perasaan dan perilaku. Perilaku Maria dengan kalian sama atau beda? Beda. Maria masih perlu dikasih suap atau gama dengan kalian sama atau tidak? Beda. Belajar adalah mengubah totalitas diri menjadi lebih baik. Jadi kamu belajar dari keluarga, habis itu masuk ke sekolah lagi, kamu lebih belajar lagi tentang semua hal. Perubahan pola pikir dan tingkah laku kalian berubah. Ada perbedaan. Tahukah kalian mengapa keluarga disebut sebagai tempat belajar? Satu orang bacakan yang warna kuning sampai yang biru. Yang warna kuning itu sampai warna biru, sampai di titik. Baru satu orang lagi lanjut. Ya. Ketika anak lahir itu apa dikatakan? Dia bertumbuh serta berkembang dalam sebuah keluarga. Tidak mungkin dia lahir terus hidup mandiri sendiri begitu bisa. Tidak. Semua dia harus belajar dari keluarga, mama, bapak semuanya. Lanjut, kamu bacakan. Keluarga menjadi tempat baginya untuk menerima didikan. Keluarga menjadi tempat dia dengan tadi disebut pertama karena belum ada lembaga lain yang mendahului peran keluarga dengan untuk karena belum ada lembaga lain yang memberi perayaan dan perayaan. Ya, jadi sebelum dia beranjak ke mana-mana, itu belum ada lembaga seperti sekolah yang bisa mengambil bagian. Makanya setelah anak lahir, yang berperan penting di keluarga adalah guru pertamanya adalah ayah dan ibu. Mengapa keluarga menjadi lembaga yang penting bagi pendidikan anak? Karena dari keluarga lah orang tua memulai pendidikan anak-anak untuk mewariskan imannya. Jadi dari keluarga, sama dia mengenal Tuhannya siapa, semua itu dari keluarga. Kalau anak itu dilahirkan di Islam, dia akan belajar tentang agama Islam. Tidak mungkin dia dilahirkan di keluarga Islam baru langsung dari bayi langsung masuk mengenal Tuhan Yesus. Atau kamu dilahirkan di bapak mama Kristen lalu mengenal Allahnya orang Islam, tidak bisa. Di mana dia dilahirkan, disitulah dia belajar mengenal Tuhan yang dipercaya oleh orang tua. Orang tuanya kalau Kristen beribadah harus Kristen. Semua terbentuk dari keluarga. Ya, berarti keluarga itu sangat penting. Ya, ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Ya, yang harus kalian catat adalah bagaimana cara kalian belajar mendapatkan pendidikan dalam keluarga. Ada beberapa cara, misalnya cara satu itu satu orang membacakan. Tapi lah, baca yang warna orange, yang ini warna coklat. Yang ini aku bacakan nih. Mulai dari sini. Aku bacakan ini. Dengan cara menonton ini Kudus agar kalian dapat memahami dengan jelas maksud firman yang Ya, jadi dengan cara itu kalian mendengarkan firman Tuhan, nasihat pengajaran orang tua, dengan meminta Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kalian untuk memahami. Ya. Yang kedua, Notianus bacakan yang warna kuning. Memang firman Tuhan tidak cukup kalian yang hanya tahu atau menghafal isi firman Tuhan, selain mendengar, membaca firman kalian juga harus patuh artinya taat menuruti dengan demikian belajar dalam keluarga dapat dilakukan melalui suatu akan firman Tuhan dan tapi kepada nasihat atau ajaran Tuhan. Ya, jadi mematuhi firman Tuhan itu tidak cukup kalian hanya tahu menghafal ayat firman Tuhan, tetapi dilakukan dengan menuruti. Dengan demikian belajar dalam keluarga dapat dilakukan melalui patuh firman Tuhan. Ya, kalian patuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dilakukan melalui keteladanan. Kalian patut belajar melalui kebiasaan baik orang tua yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari secara berulang-ulang. Apa aktivitas yang selalu ditunjukkan orang tua berkali-kali? Apa yang dilakukan? Makan bersama,
berdoa bersama, membaca firman Tuhan secara bersama-sama, gereja bersama-sama, pergi piknik, pergi kemana-mana, kios, toko, jalan-jalan. Itu hal-hal positif yang orang tua ajarkan buat kalian. Lalu kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Akhir pembelajaran kita, sebelum masuk ke akhir pembelajaran, ini ada kartu komitmen. Kartu komitmen ini, kamu tulis hal-hal penting apa yang kamu dapatkan. Kamu tulis komitmen kalian. Komitmen kalian kepada orang tua. Oh, saya berkomitmen saya mau dengar-dengar sama orang tua. Apa saja yang disuruh orang tua saya mau lakukan. Kamu catat dan itu yang kamu lakukan di rumah ya. Nanti saya akan cek ini kamu sudah lakukan kah tidak. Lalu nanti pertemuan berikutnya kamu kumpulkan. Komitmen ini nanti kumpulkan, saya cek, habis itu saya pergi tanya orang tua apakah anak ini dia sudah lakukan komitmennya atau tidak. Di situ tulis nama semua kalian, harus ada tindakan nyata. Ini bentuk tindakan nyata kalian setelah mempelajari pelajaran tentang keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Jadi kalian tidak hanya mendengar, tapi harus ada tindakan nyata, aplikasi yang kalian bisa terapkan di keluarga ya. Oke, sambil menulis kalian perhatikannya. Apa saja yang kalian perlu tulis di situ. Kamu pikir, oh ini yang sering saya langgar. Berarti mulai dari sekarang, setelah pelajaran ini, saya mau dengar-dengaran sama bapak, mama. Tulis komitmennya di situ, baru kamu lakukan. Oke, kita berada pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Keluarga diciptakan oleh Allah. Keluarga itu diciptakan sebagai tempat pertama dan utama untuk kalian belajar dan mendidik kalian. Institusi pertama untuk kalian sebelum ke sekolah adalah keluarga. Keluarga itu siapa saja? Kakak, adik, Mama, bapak, kakak, adik, tete, nenek, om, tante. Itu keluarga. Itu keluarga. Dan keluarga kalian dari keluarga kalian belajar tentang mengasihi Allah dan menerapkan nilai-nilai Kristen. Kamu tidak bisa belajar di mana? Sekolah minggu itu untuk kedua. Di sekolah itu ketiga. Nomor satu itu di keluarga. Kamu belajar menolong orang itu pertama itu dari keluarga. Kau punya adik dulu. Jangan baku rebut dengan permainan atau cemburu dengan mama selalu suka sayang adik baru saya tidak. Tidak boleh. Lalu keluarga bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi menuntut perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Dari keluarga itu akan menentukan kamu orang baik atau tidak. Kalau keluarganya baik, pasti anaknya baik. Kalau bapaknya minum mabuk, nanti anak itu dia bisa terima yang tidak baik-baik. Kalau bapak dia suka pukul, nanti kamu dewasa itu, kamu punya anak, nanti kamu bisa sama seperti yang bapak lakukan. Tapi firman Tuhan tidak mungkin seorang bapak yang baik itu memberikan ular. Anak minta roti, bapak pernah kasih batu ke tidak? Anak minta tidak. Bapak yang baik pasti dia akan memberikan yang terbaik. Teladan orang tua menjadi salah satu sarana belajar dalam keluarga. Pengajaran dan pendidikan orang tua harus kamu syukuri sebagai cara Allah hadir di keluarga untuk mendidik, mengajar, dan membesarkan, merawat kalian. Allah tidak akan pernah hadir secara langsung untuk merawat kalian, menjaga kalian. Tetapi Tuhan memberikan orang tua yang baik untuk menjaga dan mendidik kalian. Sehingga kalian menjadi anak yang takut akan Tuhan. Orang tua yang baik itu akan memperkenalkan kalian kepada Tuhan Yesus, dan kalian bisa mendengar dan menerimanya. Ya. Pertanyaan perenungan buat kalian adalah, keluarga adalah tempat belajar banyak hal melalui orang tua, atau orang yang Tuhan berikan di rumah. Mereka apakah selama ini kalian bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Allah melalui kehidupan keluarga? Kehidupan keluarga kalian bertumbuh mengenal Tuhan melalui keluarga kah tidak? Belajar mengenal Tuhan dari siapa? Dari orang tua. Apakah selama ini kalian belajar taat kepada Allah melalui taat patuh terhadap nasihat orang tua? Belajar taat sama Tuhan itu bagaimana? Salah satu baca Alkitab. Tapi yang pertama, orang Tuhan yang kelihatan yang kamu taat itu siapa? Orang tua. Kalau kamu tidak taat orang tua, berarti kamu tidak taat sama Tuhan. Jadi bentuk kamu syukuri itu adalah menghormati, menyayangi orang tua. Apa saja yang mereka bilang itu harus ikut melalui taat patuh terhadap nasihat orang tua. Syukuri kepada Allah atas keluarga yang Tuhan berikan. Pertemuan kita sampai di sini. Dengarkan absen ya.